بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Asy-Syaikh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas sampai pada pembahasan tentang tayammum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab tayammum, bab tentang tayammum. Ya tayammamu bertayamum al-muhdithu orang yang hadas, wal junubu dan orang yang junub, li faqdil ma'i karena tidak adanya air, karena tidak menemukan air, wal bardi dan karena kedinginan, maksudnya kedinginan yang dahsyat, wal maradi dan karena sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat tayammum ini termasuk bukti-bukti kemudahan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kalau mau salat hendaklah bersuci terlebih dahulu. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk bersuci. Nah, maka karena ketidakmampuan oleh Allah diringankan menjadi boleh tayammum. Yang asalnya tayammum itu tidak mensucikan asalnya, tetapi gara-gara tidak mampu menggunakan air, maka tayammum menjadi mensucikan. Tapi memang saya jujur, para ulama berselisih pendapat, apakah tayammum itu mensucikan atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, tayammum itu tidak mensucikan. Artinya tidak menyebabkan hadasnya hilang, tidak. Sementara itu, ulama yang lain berpendapat bahwa tayammum itu mensucikan. Jadi istilahnya gini, apakah tayammum itu rafi'un ataukah mubihun? Menurut sebagian ulama, rafi'un, melenyapkan hadas, berarti mensucikan. Menurut sebagian ulama, mubihun, hanya menyebabkan boleh untuk sholat, tapi hadasnya masih ada. Apa alasannya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tayammum itu tidak menyebabkan hilangnya hadas? Buktinya, kalau ada orang junub, tidak bisa mandi karena tidak ada air, kemudian dia sholat sesuai dengan kondisinya, yaitu dengan tayammum, lalu kalau nemu air, maka dia wajib untuk mandi. Maka kata mereka, seandainya tayammum itu menghilangkan hadas, maka orang yang sudah tayammum nggak perlu mandi dong. Tapi faktanya disuruh untuk mandi. Yang menyuruh adalah Nabi SAW. Rasulullah mengatakan tayammum adalah alat sucinya orang yang beriman apabila tidak mendapati air meskipun 10 tahun. Tapi kalau sudah dapat air, hendaklah dipakaikan untuk tubuhnya. Berarti apa? Disuruh untuk mandi. Baik, kemudian di sini beliau membahas pertama kali tentang apa-apa penyebab tayammum. Ada tiga. Penyebab pertama adalah faqdul ma, tidak menemukan air. Tidak menemukan air ini bisa jadi airnya betul-betul tidak ada, atau airnya ada tetapi tidak bisa dipakai. Itu sama dengan tidak menemukan air. Misalnya air ada di dalam sumur, tapi sumurnya dalamnya bukan main, dan kita tidak bisa mengambilnya dengan timba karena nggak ada timba sama sekali. Di tengah padang pasir misalnya nemu sumur tapi dalam sekali. Kalau kita turun kira-kira nggak akan balik naik ini. Nah, berarti kan ada air kan ya, tapi nggak bisa diambil, sama aja. Atau ada sumur, airnya bisa diambil dengan gayung, tapi di atas sumur ada singa. Nah, kalau kita ngambil di macan singa, daripada mati nggak usah pakai air. Nah, itu namanya faqdul ma, tidak menemukan air. Sebab yang kedua adalah al-bard, kedinginan. Nah, ini maksudnya kedinginan yang dahsyat, sehingga kalau kedinginan biasa nggak termasuk ini. Misalnya orang gara-gara demam, maka dia merasa sangat dingin. Dimasukkan ke dalam air langsung
keder tubuhnya, khawatir kalau nekat nanti malah tambah parah, maka boleh itu untuk tayamum. Yang ketiga adalah karena sakit. Maksudnya di sini sakit yang kalau tidak tayamum tambah parah sakitnya. Dokter mengatakan ini kamu nggak boleh kena air. Meskipun ya, dia nggak demam, nggak apa-apa. Tetapi kata dokter kena air awas, tambah parah nanti sakit kulitmu itu, bahaya itu. Maka kalau seperti itu berarti harus ada tayamum. Kemudian fa'in tayaqqana, jika dia yakin faqdal ma'i, tidak mendapatkan air, tayammama, maka dia pun tayamum bila talabin, tanpa mencari. Ini kondisi yang pertama, orang meyakini pasti nggak ada air nih. Kalau sudah yakin nggak perlu dicari, ngapain mencari? Orang sudah yakin. Misalnya panjenengan berada di tengah padang pasir, dan padang pasir itu sudah dikenal, pokoknya di padang pasir sini plus nggak ada air. Kalau mau air berjalan dulu berapa 10 km misalnya. Maka kalau sudah sepakat orang mengatakan begitu bahwa padang pasir di situ plus tidak ada air, nggak usah dicari lagi. Kondisi berikutnya wa in tawahhama, kalau dia itu merancukan al-ma'a, adanya air, aw dhannahu, atau menyangka ada air, aw syakka fihi, atau ragu ada air, maka fattasha, dia mencari dulu atau mengecek dulu fi manzilihi, di rumahnya, wa inda rufqatihi, dan pada teman-temannya, wa taraddada, dan dia bolak-balik mondar-mandir adra, sekitar haddil ghauthi, jarak permintaan tolong. Wa qaddarahu ba'duhum, dan sebagian ulama mengkira-kirakan jarak permintaan tolong itu adalah bi ghulwati sahmin, dengan tembakan anak panah. Fa illam yajid, kalau sudah dicari sejauh itu enggak dapat ma'an, air, tayammama, barulah tayammum. Nah, ini kondisi kedua. Dia tidak yakin ada air, tetapi juga tidak yakin tidak ada air, sehingga ragu-ragu dia. Nah, kalau ragu-ragu harus dicari. Cari dulu di tempatnya. Kalau dia sedang musafir ya berarti di kendaraannya. Ada nggak di mobilnya? Oh, nggak ada. Teman-temannya ada berapa mobil? 10 mobil. Cari satu persatu. Kalau ada air harus pakai air. Nggak ada semuanya, baru apa? Bertayamum. Kemudian dia harus mondar-mandir untuk mencari sekitar jarak tempuh orang minta tolong. Jarak tempuh orang minta tolong maksudnya kalau panjenengan berteriak minta tolong, orang itu mendengar. Itu namanya jarak tempuh pertolongan. Nah, jarak tempuh pertolongan itu sekitar jauhnya anak panah ditembakkan. Itu kalau mau dibuat meter gitu, itu sekitar 150 meter. Karena para ulama mengatakan sekitar 300 hasta. Satu hasta ini sekitar berapa? Setengah meter. Berarti 150 meter. Jadi harus mondar-mandir untuk cari apa? Air sejauh jarak 150 meter. Di atas 150 meter nggak wajib. Jadi mencarinya itu dibatasi oleh para ulama. Ini enaknya fikih kayak begini. Meskipun kalau dicari dalilnya, apakah Nabi pernah mengatakan 150 meter, yang nggak akan nemu, Pak. Makanya saya dulu sampaikan terus-menerus ya, namanya fikih itu kadang-kadang bidalil dengan dalil yang tegas, kadang-kadang bitaklil dengan alasan kenapa dikasih batasan 150 meter ini. Ya kalau nggak dibatasi ya memberatkan dong. Harus cari di mana? Sak menemune nanti 1000 meter nanti. Podo ya Pak, melelahkan diri sendiri. Maka fikih itu pentingnya untuk begini-begini. Untuk masalah-masalah pelik yang tidak ada dalilnya sudah dibahas oleh para ulama. Kita yang bukan ulama tinggal melaksanakan selesainya. Kemudian wa in tayaqqana, kalau dia meyakini wujudal ma'i, ada air, wajib talabuhu, wajib mencari air fi haddil qurbi, pada batas dekat. Batas dekat itu berapa? Wa huwa, yaitu 6,000 khatwah, 6.000 langkah. Fa in kana fawqa haddil qurbi, kalau airnya itu di atas batas dekat, tayammama, maka silahkan tayammum. Ini kondisi ketiga. Panjenengan ya yakin ada air. Kalau yakin ada air, wajib mencari. Tapi batas wajib mencari itu berapa? Kalau jaraknya dekat, yaitu 6.000 langkah. Di atas 6.000 langkah, panjenengan tidak wajib mencarinya.
Oh ada air, yakin. Berapa? 7.000 langkah, nggak wajib. Karena apa? 7.000 langkah itu melelahkan, terlalu jauh. Nah, sehingga kalau yakin ada air tapi 7.000 langkah, sudah nggak usah ambil air tadi, cukup tayamum di tempat. Kenapa? Jauh terlalu. Nah, 6.000 langkah ini kalau dimeterkan berapa ini kira-kira? Saya tadi melangkah itu sak tekel. Satu keramik 40-an itu. Ya dihitung aja sendiri. Pokoknya para ulama katakan 6.000 langkah. Karena sekarang orang sudah nggak pakai langkah kaki lagi, nggak pakai motor. Nah, maka dihitung aja berapa meter, berapa kilo gitu. Wal afdalu, dan yang paling utama, ta'khirus salati, mengakhirkan salat, in tayaqqana, jika dia yakin, wusulal ma'i, sampainya air, akhiral waktu, di akhir waktu salat. Jadi kalau kita yakin pasti ada air, tapi nanti jam 3 kurang seperempat, adzan asar jam 3. Nah, maka lebih utama kita mengakhirkan sholatnya jam 3 kurang seperempat. Tapi seandainya kita sholatnya jam 12 gimana? Boleh. Kenapa lebih utama diakhirkan? Karena kalau diakhirkan, kita mengumpulkan 2 kebaikan. Kebaikan pertama, betul-betul suci karena sudah wudu. Kebaikan kedua, sholat masih di dalam waktu. Karena jam 3 kurang seperempat itu masih waktu sholat duhur sampai jam 3. Tapi kalau kita tayamum, kita cuma dapat satu kebaikan, yaitu sholat di waktunya, tapi nggak dapat sucinya. Karena tadi tayamum itu menurut mazhab Syafi'i tidak melenyapkan hadas, itu hanya mubih, hanya menyebabkan orang boleh sholat tok. Berarti kebaikannya cuma satu. Maka lebih utama sholatnya diakhirkan. Jadi kalau ditanya, kapan sholat itu lebih baik diakhirkan? Nah, ada beberapa kondisi, Pak. Sholat Isya lebih baik diakhirkan. Jam 10 malam baru sholat Isya, dengan syarat tidak memberatkan jamaah, gitu. Diutamakan sholat diakhirkan apabila kita sudah kelaparan dan kita sangat menginginkan makan. Nah, makan dulu aja, karena hidangannya sudah dihidangkan, sudah disiapkan. Daripada sholat malah ngiler, nanti sholatnya nggak khusyuk. Nah, makan dulu, termasuk di sini. Kemudian wala yajibu, dan tidak wajib, talabuhu, mencari air, fi haddil ghauthi, pada batas minta tolong, wa haddil qurbi, dan batas dekat, illa, kecuali idza amina, apabila dia merasa aman. Aman apanya? Nafsan, nyawanya aman. Wa malan, hartanya aman. Wa inqita'an anir rufqah, aman dari putus dari rekan-rekannya karena pas perjalanan. Kemudian aman dari khurujal waqti, keluar dari waktu sholat. Jadi tadi kan sudah dibahas, wajib mencari air pada batas dekat kalau dia yakin ada air, atau wajib mencari air pada batas jarak minta tolong apabila dia ragu-ragu ada air. Nah, wajibnya cari air itu dengan syarat aman. Kalau tidak aman, nggak wajib cari air. Misalnya nih, ada air, jauhnya berapa? 5.000 langkah. Yakin ada? Ada, yakin. Karena tadi sudah melewati tempat tersebut, ada airnya. Tapi saya harus mundur 5.000 langkah nih. Kalau saya balik ke tempat air tadi 5.000 langkah, pasti rekan-rekan saya sudah jauh ngeblas. Saya akan ketinggalan. Nah, saat itulah tidak wajib untuk cari air. Silakan tayamum. Apa yang harus aman? 4, nyawanya aman. Karena kita disuruh menjaga nyawa kita. Nyawa hanya titipan dari Allah, bukan milik kita. Yang kedua, harta kita aman. Harta juga sama, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita telantarkan. Kemudian aman dari terputus dari teman-teman perjalanan. Kemudian aman dari habis waktu. Misalnya waktunya tinggal 15 menit. Kalau mencari air sejarak 6.000 langkah, nanti waktunya habis, ya nggak usah cari air, karena waktunya sudah habis. Udah sholat saja karena waktunya sudah mepet dengan tayamum. Ini kalau dicari dalilnya, dalil umum. Rasulullah mengatakan la darara wala dirara, tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh saling memadarati. Kita cari air, tapi barang kita atau perbekalan kita dimaling orang. Akhirnya balik ke tempat, barang sudah habis, dimaling orang, dimaling rampok. Nah, nggak boleh begitu. Itu nanti menyebabkan madarat untuk diri kita sendiri.
Kemudian, fa in wajada ma'an, kalau dia mendapati air, la yakfihi, yang tidak cukup untuknya, wajib isti'maluh, wajib menggunakan air yang sedikit tadi, thumma yatayammam, kemudian tayammum. Nah, ini kondisi yang lain. Kita dapat air, tapi airnya cuma setengah gelas. Setengah gelas cukup enggak untuk wudu? Wah, enggak cukup, terlalu sedikit. Cukupnya untuk apa? Cukupnya untuk berkumur, untuk wajah, untuk tangan, kaki nggak dapat bagian. Nah, oke, silahkan wudhu secukupnya. Sisanya yang belum terkena air wudhu diganti dengan apa? Tayamum. Jadi menggabungkan antara wudhu dengan tayamum. Wudhunya karena ada air, tayamumnya karena ada yang belum kena air, sehingga bisa digabungkan antara wudhu dengan tayamum. Mirip orang yang pakai perban nih, Pak. Orang pakai perban kan berarti yang terkena air cuma yang bagian yang tidak kena perban kan. Nah, berarti yang diperban yang nggak kena air bisa ditayamumi sebagaimana nanti juga akan kita bahas. Apa masalah ini kalau dicari dalilnya dalil umum? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Kamu mempunyai wudhu sampai setengah wudhu karena airnya dikit, ya sudah, jangan digugurkan wudhu itu. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggalkan semuanya. Diambil yang kita bisa. Kemudian wajibu dan wajib syira'uhu, membeli air bi thamani mithlih, dengan harga semisal air tadi, maksudnya harga normal. Illam yahtaj, jika dia tidak butuh, ilaihi, kepada buyut tersebut, lidainin mustaghrikin, untuk utang yang menghabiskan hartanya tersebut, au ma'unati safarih, atau butuh untuk bekal safarnya, au nafaqati hayawanin muhtaram, atau butuh untuk menafkahi makhluk bernyawa yang dimuliakan, walau fil mustaqbal, meskipun untuk kedepannya, untuk waktu kedepannya. Maksudnya gini, kita safar nggak ada air, tapi ada orang jual air, Pak, dan kita punya duit. Nah, maka hukum asalnya wajib kita beli air tadi. Tapi syaratnya dua. Syarat pertama, harganya harga normal. Satu botol aqua berapa? Oh, biasanya itu yang gede misalnya 3.000. Nah, saya tanya, berapa harganya? 3.000, normal. Oh, ini harganya 6.000. Kenapa? Memang safar itu biasanya kalau di perjalanan airnya jadi naik 6.000, ya itu ya normal juga. Jadi kalau di kampung kita beli 3.000, kalau di bis kita beli 6.000, itu sudah normalnya barang seperti itu. Ya berarti itu normal namanya. Kalau beli di tempat pesawat terbang, berapa biasanya tuh? Misalnya jadi 10.000, ya berarti 10.000 itu normal. Maka normal itu tergantung tempat masing-masing. Tapi kalau dijual tidak normal, kita tidak wajib beli. Butuh air nih. Kemudian orang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Dia punya air, dijual mahal. Ini Pak, silahkan beli air untuk wudhu Pak. Satu botol aqua berapa? 50.000. Walah, larang enggak wajib beli. Kenapa? Karena itu memadharati. Yang biasanya 6.000 dijual 50.000, memadharati. Kecuali kalau duit panjenengan itu sebanyak sampah di tempat sampah. Nah, silahkan dirayuk seagak-agak duit panjenengan nggak akan kelong. Jadi seandainya 50.000 itu bagi kita seperti upil, udah ambil 50.000 bayar. Dan rata-rata kita nggak begitu Tang ya. Nah, maka kalau air 6.000 jadi 50.000, nggak wajib beli air tersebut. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kita tidak membutuhkan uang tersebut kebutuhan yang mendesak. Nah, kebutuhan mendesak ini oleh beliau disebutkan ada 3 macam. Pertama, butuh untuk melunasi utang yang utangnya menghabiskan harta tersebut. Utangnya berapa? 6.000. Padahal kalau mau beli air harganya juga 6.000, ya entek sudah. Tapi kalau duitnya 10.000, utangnya 6.000, airnya harga 4.000, nah wajib beli air. Karena masih ada duit untuk bayar utang. Kemudian kebutuhan mendesak yang lain adalah butuh untuk bekal safar. Safar ini PP butuh berapa? 100.000.
Kalau kurang dari 100.000 nggak akan sampai tempat. Nah, berarti 100.000 ini jangan digunakan untuk beli air. Kenapa? Nanti panjenengan nggak sampai tempat. Udah, untuk safar saja. Kemudian kebijakan besar yang ketiga, memberi nafkah kepada makhluk bernyawa yang dimuliakan. Apa ada makhluk bernyawa tidak dimuliakan? Ada. Tikus itu nggak dimuliakan. Sehingga nggak boleh. Ya. Ini saya masih punya uang 5.000, tapi saya nggak mau beli air. Kenapa? Untuk nanti beli makanan tikus saya. Saya ngerawat tikus di rumah. Tikus apa itu? Tikus hias katanya. Meskipun tikus hias, tikus itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan, bahkan dibolehkan untuk dibunuh pada saat kita berada di tanah haram. Nah, maka tidak termasuk hewan yang dimuliakan. Tapi yang dimuliakan kayak kambing, sapi, dan kucing, dan sebagainya. Nah, itu boleh uang untuk kita simpan untuk hewan-hewan tersebut karena memang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian, wajibu dan wajib talabu meminta hibatil ma, pemberian air, wasti'aratu dalwin, dan meminjam apa? Ember. Bukan ittihabi, minta diberi famanihi, harganya. Jadi seandainya kita di padang pasir ada sumur, tetapi kita nggak punya ember, gimana nih? Wajib minta pinjaman ember. Ada orang punya ember, kemudian kita bisa minjem, wajib pinjam. Nggak boleh kita mengatakan lah, karena saya nggak punya ember, udah tayamum saja. Nggak bisa. Kalau ada orang punya ember dan ada air kok, maka harus pinjam embernya. Pinjam embernya untuk ngambil air. Wajib. Ya. Demikian juga kalau ada orang punya air, kita nggak punya duit, kita wajib untuk minta dihibai air. Pak, panjangan punya air sisa nggih? Satu ember. Saya ini musafir nggak punya duit untuk beli air. Tolong saya dikasih. Wajib minta, wajib. Yang tidak wajib apa? Ittihabi tsamanih. Minta dikasih harganya air. Minta duit untuk apa? Beli air, itu nggak wajib. Ada air enggak? Ada, tapi wajib dibeli. Kalau nggak dibeli, maka nggak dapat. Sementara kita nggak bawa duit. Wajibkah kita minta orang, ngatung-ngatung kepada orang untuk minta duit supaya bisa beli air? Nggak wajib. Kenapa? Karena ngatung-ngatung minta duit itu adalah satu kerendahan dan itu jasa besar bagi orang yang ngasih. Berbeda dengan ngasih air. Ngasih air itu bukan jasa yang besar. Karena apa? Air itu sesuatu yang biasa ditemukan dimiliki oleh orang. Dan biasanya orang itu ngasih air itu ya gampang gitu. Beda dengan duit. Kalau duit itu ngasih duit kepada orang itu tidak gampang. Panjenengan pilih mana? Duit atau air? Semua mengatakan apa? Duit. Nah, itu menunjukkan bahwa duit itu nilainya beda dengan air. Makanya wajib minta air, tetapi tidak wajib minta duit untuk beli air. Ketika terpaksa harus beli air untuk berwudu. Kemudian, walau kana ma'ahu ma'un, seandainya ada bersama dia air, yahtaju ilaih, yang dia butuh kepada air tadi, li'atashi hayawanin muhtaram, karena hausnya makhluk bernyawa yang dimuliakan, walau fil mustaqbal, meskipun untuk kedepannya, untuk waktu kedepannya, wajibat tayammum, maka wajib untuk tayammum. Jadi maksudnya, kita punya air, tapi air itu kita butuhkan untuk melenyapkan haus. Safar tinggal satu botol aqua kecil. Perjalanan masih jauh tengah padang pasir. Ini kalau kita gunakan untuk wudhu, nanti kita bisa kehausan dahsyat di tengah padang pasir. Jangan digunakan untuk wudhu. Digunakan untuk minum saja. Terus gimana? Tayamum. Boleh? Boleh. Loh kan ada air. Katanya tadi kalau ada air nggak boleh tayamum. Nah ini kondisi terpaksa. Maka ini kalau dicari alasannya atau dalilnya atau taklilnya, itu kita jawab dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh sesuatu yang asalnya tidak boleh. Asalnya nggak boleh karena ada air, wajib wudu asalnya. Tapi ini darurat ini. Kalau air kita gunakan untuk wudu, maka apa? Kita akan kehausan.
Atau kita nggak kehausan, tapi unta kita yang kehausan, sama juga. Tidak boleh digunakan wudu. Ya. Lebih diutamakan nyawa makhluk bernyawa. Kemudian, wala yatayammam, tidak boleh tayammum lil marad, gara-gara sakit, illa kecuali ada syaratnya. Idza khafa, apabila khawatir, min isti'malil ma'i, dari sebab menggunakan air, ala nafsin, terhadap nyawa, au manfaati udwin, atau manfaat anggota tubuh kita, au tulil marad, atau bertambah panjang sakitnya, au huduthi syai'in, atau munculnya suatu aib qabihin yang jelek, fi udwin dohir, pada anggota tubuh yang tampak. Jadi maksudnya tidak semua sakit boleh tayamum, enggak. Kapan sakit boleh tayamum? Satu, apabila menyebabkan nyawa tidak aman. Dokter mengatakan kalau kamu pakai air bisa mati, maka barulah kita tayamum, karena membahayakan nyawa atau membahayakan manfaatnya anggota tubuh kita. Kita punya tangan, ini termasuk anggota tubuh. Okay? Kalau terkena air, nanti dia tidak akan bisa digunakan tangan ini, karena akan lumpuh misalnya. Tangannya masih utuh, tapi lumpuh. Nyawanya masih utuh, tapi tangannya lumpuh gara-gara kena air. Nggak usah pakai air, tayamum saja. Kemudian tulil marad, sakitnya tambah lama. Misalnya sakit kulit nih. Diobati tapi nggak boleh kena air. Dokter katakan ini selama 1 pekan nggak boleh kena air. Las, setetes pun nggak boleh. Kalau kena air gimana dok? Ya nanti penyakitnya jadi 1 bulan. Nih. Kalau nggak kena air maka 1 pekan insya Allah sembuh. Nah ini berarti tambah sakit 1 bulan lagi. Nih. Maka baru boleh tayamum. Tapi seandainya panjenengan sabar pilih wudu gimana? Silahkan. Oh cuma 1 bulan dok? Nggih. Jadi kalau kena air, nanti sembuhnya 1 bulan. Nah baik, saya tak sabar 1 bulan. Jadi sambil berwudu, sambil dia membayangkan nanti sakitnya akan tambah 1 bulan. Nggak ada masalah kalau dia sabar. Kalau nggak sabar, pilih yang tanpa air saja. Karena sakitnya lebih pendek. Atau dikhawatirkan munculnya aib yang jelek pada anggota tubuh yang nongol, yang tampak. Misalnya wajah. Ini wajah kalau kena air bahaya nanti. Nanti akan muncul hitam. Nah, hitam menyebabkan gantengnya kurang. Kalau gantengnya kurang, mau nikah lagi nggak akan laku. Sudah punya istri 1, tapi mau nikah lagi nggak laku. Nah, ini berarti berbahaya begini. Nah, maka boleh tayamum. Tayamum gara-gara apa? Gara-gara khawatir pipinya hitam, nggak bisa nikah lagi. Boleh, tayamum boleh. Kemudian wala yatayammam, tidak boleh tayamum lil barad, gara-gara kedinginan, illa kecuali jika ada syaratnya lagi. Lam tanfa, tidak berguna, tadfi'atu a'dha'ih, menghangatkan anggota tubuhnya. Tapi kalau kita bisa menghangatkan anggota tubuh kita, maka tidak boleh tayamum. Misalnya kita bangun kedinginan. Kenapa? Ini musim dingin di Solo ini. Tapi kalau kita ambil selimut, kurang ketiga kemudian kita bubuk sekitar 1 jam, udah keringetan. Nah harus gitu dulu. Nggak boleh langsung tayamum saja supaya bisa tahajud. Nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Masih bisa menghangatkan diri. Atau di rumah panjenengan ada AC. AC kan bisa dipanaskan tadi. Nah itu kalau 17 Celsius itu berarti dingin, kalau naik semakin panas. Nah dipanaskan aja. Nah, begitu anget sudah silahkan wudu. Jadi nggak boleh asal dingin langsung tayamum, nggak bisa. Ini pembahasan seperti ini Pak. Kalau dicari di Quran nggak akan ketemu. Dicari di hadis nggak akan ketemu. Makanya perlunya fikih itu seperti ini. Masalah-masalah yang pelik, yang tidak mungkin disebutkan secara vulgar oleh Quran hadis, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah kalau ditanya apa dalilnya, saya jawab tadi, ada kalanya dalil, ada kalanya taklil. Taklil itu alasannya di sini jelas. Karena kalau panjenengan masih bisa menghangatkan tubuh, itu berarti belum kondisi darurat. Tayamum itu adalah kondisi darurat. Nah, sehingga kalau belum kondisi darurat nggak boleh tayamum.
Maka saya terus-menerus mengatakan, bahas fikih itu penting. Karena manusia ada dua macam. Ada yang hadis terus, nggak pernah belajar kitab fikih. Akhirnya baca hadis nggak bisa menyimpulkan, bukan ulama. Bahkan malah yang lebih parah lagi, dia nyimpulkan sendiri, akhirnya salah kesimpulan. Bukan ulama kok nyimpulkan. Ada lagi sebaliknya, orang seumur hidup belajar fikih terus, nggak pernah belajar hadis, itu juga kurang seperti itu. Kenapa? Nanti akan paham masalah-masalah fikih toh, tapi ditanya dalil nol putu ramudeng. Tayamum apakah menyebabkan najisnya, hadasnya lenyap atau tidak? Oh tidak. Apa dalilnya? Enggak mudeng. Kenapa? Enggak pernah belajar hadis. Nah, maka harus imbang. Fikih yang dipelajari, hadis juga dipelajari. Maka saya terus terang deh, selama dulu di pesantren itu diajarkan kitab-kitab hadis, kitab fikih jarang, itu saya merasa kekurangan. Tapi setelah lulus kemudian saya belajar kitab-kitab fikih bersama para ulama, saya jadi terbantu oleh kitab-kitab hadis yang dulu diajarkan di pesantren. Sehingga teringat, oh ini fikih mengatakan begini. Dalilnya saya ngerti, dulu di pesantren sudah disebutkan gitu. Nah, maka dua madrasah ini penting semua, madrasah fikih sama madrasah hadis. Baik, kita lanjutkan. Walam yajid, atau dia tidak mendapati ma yusakhinu bihil ma, sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan air. Jadi kalau masih ada kompor, tidak boleh panjenengan tayamum. Ini kedinginan saya. Ada kompor tidak di rumah? Ada. Kompor apa? Kompor gas, boleh. Penak sekali, ceklek langsung nyala. Bahkan anggaplah tidak ada kompor gas, tapi ada kayu dan ada korek. Wajib ngangeti dulu. Maka tayamum gara-gara dingin ini betul-betul dilakukan ketika terpaksa saja. Kasus terpaksa misalnya Amr bin As, sahabat Nabi, dalam perang Zatus Salasil. Dia sholat subuh dalam kondisi junub. Mengimami sholat subuh karena dia panglima perang. Maka dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Pak Panglima ngimami salat junub. Dipanggil oleh Nabi, hey Amr, kamu diisukan kamu salat subuh junub. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Ini kan sangat dingin sekali nih. Nah, saya ini khawatir kalau saya nekat mandi, saya akan mati gara-gara kedinginan. Maka Rasulullah diam malah senyum. Nah, berarti boleh. Tapi kondisi perang itu Pak, nggak ada kompor, nggak ada. Perang Zatus Salasil. Dan perang zaman dulu panjenengan ngerti sendirilah. Di tempat-tempat yang memang tempat terbuka untuk perang. Sehingga di situ biasanya peralatan-peralatan nggak ada. Pohon-pohon nggak ada. Ya, perang begitu. Nah, maka di situ karena tidak ada peralatan untuk menghangatkan air, maka baru boleh untuk tayamum. Nah, perang itu apa sempat bawa selimut. Yang dibawa itu kain kafan. Kecuali Pak Topo perang bawa bantal guling, nah, beda lagi ini ya. Oh, perang Cianjur ya. Perang melawan gempa kalau gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa khafa, atau dia khawatir ala manfaati udwin, terhadap manfaatnya satu anggota tubuh. Jadi kalau dia nekat mandi, anggota tubuhnya akan hilang manfaatnya. Misalnya tadi ya, akan jadi lumpuh dan sebagainya. Nah, baru boleh tayamum karena kedinginan. Atau hudutsi syai'il mazkur, munculnya aib yang disebutkan tadi. Maksudnya apa? Aib yang jelek yang muncul pada anggota tubuh yang tampak. Tapi kalau aibnya tadi bukan aib yang jelek, malah aib yang indah, nggak ada masalah. Misalnya kalau gara-gara pakai air nanti akan muncul andeng-andeng, oh tambah ganteng nonton ini, maka nggak apa-apa. Atau akan muncul aib yang jelek tapi di tempat yang tidak terlihat, misalnya di pantat. Nah sudah, lanjutkan pakai air. Kenapa? Pantat nggak pernah dibuka, nggak akan kelihatan, sehingga tidak ada masalah tetap menggunakan air karena aibnya bukan aib yang akan tampak oleh seseorang. Kemudian, wa in khafa, dan jika khawatir min isti'malil ma'i, dari sebab menggunakan air, fi ba'di badanihi, pada sebagian anggota tubuh, pada sebagian badannya, maka ghasala sahiha, dia mencuci yang sehat,
wa tayammama dan dia bertayamum anil jarih untuk tubuh yang terluka fil wajhi wal yadain, tayamumnya pada wajah dan kedua telapak tangan sama seperti biasa. Jadi maksudnya gini, saya luka di bagian yang mestinya kena air wudhu, misalnya di hasta ini. Ini kalau kena air kesakitan saya. Nah, maka silahkan tetap wudhu, tapi area yang nggak boleh kena air karena sakit tadi nggak usah dikasih air. Jadi wudhunya sampai sini aja. Terus yang tidak terkena air diapakan? Ditayamumi. Apakah tayamumnya di tempat luka? Bukan. Tayamumnya tetap seperti biasa. Tayamum wajah sama kedua telapak tangan. Jadi ini menggabungkan antara wudhu dengan apa? Tayamum. Wudhunya kenapa? Karena ada air. Diwajibkan wudhu. Tayamumnya kenapa? Karena ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Berarti tayamum. Nah ini pembahasan seperti ini. Dicari di Quran. Nggak akan nemu, Pak. Dicari di hadis. Nggak nemu. Maka nemunya kita apa? Pada pendapat-pendapat para ulama. Ada sumbernya dari perkataan Ibnu Abbas ada. Ibnu Abbas kan bukan hadis kan? Nah, Ibnu Abbas itu apa? Perkataan sahabat, pendapat sahabat. Bukan hadis juga. Kemudian. Fa in kana junuban. Kalau kondisinya tadi junub. Qaddama ma syaa, maka dia mendahulukan apapun yang dia kehendaki. Maksudnya, boleh mandi dulu, boleh tayamum dulu. Jadi, misalnya luka saya di kepala. Mandi junub kan kepala wajib kena air kan? Nah, ini lukanya di kepala, nggak boleh kena air. Ya sudah, saya mandi tapi badannya saja, nanti kemudian tayamum. Atau saya tayamum dulu, kemudian saya mandi. Boleh balik silakan, boleh, bebas. Itu kalau apa? Junub. Sekarang, wa in kana muhditsan, kalau dia cuma hadas kecil, tayammama 'anil jarihi waqta ghaslil 'alili. Dia tayamum untuk anggota yang terluka pada saat membasuh anggota yang terluka tadi. Jadi lukanya misalnya di tangan tadi ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus memulai dengan wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena tangan itu bukan awal wudu, tapi tengah wudu. Berarti saya berkumur-kumur dulu, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanan. Nah, tangan kiri karena luka nggak bisa dibasuh, saat itulah saya melakukan apa? Tayamum. Jadi urutannya tetap urut. Wudhu seperti biasa, pas luka yang nggak boleh kena air, saat itulah kita tayamum. Wajah sama kedua telapak tangan. Habis tayamum, lanjutkan wudhunya. Tadi sampai apa tadi? Sampai tangan toh? Nah, kemudian kepala. Setelah kepala, kemudian kaki. Ya. Kemudian, ingkana alaihi jabirah, kalau dia memakai perban, naza'aha wujuban, dia wajib melepas perban. Maka kalau ada orang sakit, ada perbannya, wajib dilepas. Misalnya penjaringan luka, gara-gara kena pisau, terus pakai tensoplas. Nah, pas wudhu, tensoplasnya wajib apa? Dilepas. Makanya kalau penjaringan pakai tensoplas, siapkan 100 atau 10 tensoplas. Sehingga wudhu lepas, nanti pasang lagi yang baru. Wudhu lepas, pasang lagi yang baru. Itu pernah saya lihat Ustadz Abu Abdillah, bapak saya, pas itu luka di kaki kalau nggak salah. Beli tensoplas banyak. Kenapa? Setiap wudhu apa? Dilepas. Wudhu nanti setelah itu dipasang lagi. Wudhu lepas lagi. Jadi sehari habis 5 tensoplas. Bagaimana kalau khawatir? Dia mengatakan, fa'in khafa, kalau khawatir min nazi'aha, dari mencabut perban tadi, maka ghasala sahih, dia cukup membasuh yang sehat, wa masaha 'alaiha, dan mengusap di atas perbannya tadi, wa tayammama, dan dia tayamum amma tahtaha, untuk anggota yang di bawah perban. Tayamumnya fil wajhi wal yadain, tetap di wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau perbannya nggak bisa dilepas, kalau dilepas malah bahaya. Dokter mengatakan ini perban waktunya 1 pekan, nggak boleh dilepas. Kalau kita lepas gimana? Bahaya. Nah sudah, berarti wudhu tetap seperti biasa, mandi tetap seperti biasa, kecuali bagian perban jangan dikasih air. Karena nggak dikasih air, maka cuma diusap. Sama dengan kalau kita pakai apa? Surban. Surban kan boleh apa? Diusap. Nah ini perban boleh diusap. Tapi karena bawahnya perban itu anggota wudhu tidak terkena air, berarti diganti dengan tayamum. Nah, maka di sini menggabungkan 3 amalan. 1 berwudhu atau mandi, 2 mengusap perbannya, yang ketiga tayamum untuk anggota di bawah
perban. Terus kalau sudah selesai gimana? Wa wajibu dan wajib alaihi atasnya al-qadha untuk mengganti sholatnya selama 1 pekan. Pakai perban tadi wajib diganti sholatnya selama 1 pekan. Iza apabila wada'an jabirah menaruh perbannya ala ghairi tuhrin belum bersuci belum berwudu. Awakanat atau perbannya itu fil wajhi wal yadain berada di wajah atau kedua telapak tangan. Jadi sebelum kita pasang perban, hendaklah kita wudu dulu. Dokter mengatakan, ini mau diperban, Pak. Berapa lama perbannya? 1 pekan. Baik, Pak Dokter, saya tak wudu dulu. Nah, dengan wudu, setelah itu pasang perban. Sehingga kalau sudah pasang perban setelah wudu, sholat selama 1 pekan ini nggak wajib diganti. Maka dokter mestinya paham kayak begini, sehingga dia kasih kesempatan kepada apa? Pasiennya. Pak, ini mau diperban, Pak. 1 pekan, Pak, baru bisa dilepas, Pak. Terus gimana? Jangan wudu dulu. Sama dengan kalau kita mengusap khuf. Mengusap apa? Sepatu. Itu kan harus wudu dulu kan? Wudu dulu, kalau sudah wudu, baru pasang sepatu. Sehingga nanti kalau batal, cukup diusap sepatunya. Perban juga sama. Karena apa? Sama-sama satir, sama-sama penutup. Sepatu itu menutupi kaki, perban juga sama, menutupi anggota tubuh yang semestinya kena air. Maka karena sama-sama satir, sama-sama penutup, maka hukumnya disamakan. Tapi saya terus terang, ini termasuk masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan, ya enggak sama dong. Perban itu dipasang karena terpaksa, harus dipasang. Sementara sepatu itu tidak harus. Apakah panjenengan wajib pakai sepatu? Kan enggak kan? Pakai sandal ya boleh, tokoran ya oleh. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau panjenengan sakit, kemudian tidak sadarkan diri misalnya, kemudian diperban oleh Pak Dokter, belum berwudu namanya, nggak sadar kok. Nanti setelah 1 pekan kita sholat pakai perban tersebut tidak wajib diganti. Kenapa? Orang sakit memang dipaksa harus wudu sebelum pasang perban, tambah susah. Nah, maka kalau kita kondisinya pas sadar, normal, bisa wudu, sebelum pasang perban, hendaklah kita apa? Wudu. Pakai mazhab Syafi'i saja lebih aman. Tapi kalau kondisi terpaksa tadi, misalnya pingsan, nah, bangun-bangun, tiba-tiba sudah apa? Dipasang perban. Waduh, harus dipasang perban, dong wudu saya. Nah, udah, sholat lanjutkan aja, nggak ada masalah. Nanti 1 bulan perban baru boleh dilepas, nggak usah diulangi sholatnya. Nah, ngulangi sholat 1 bulan ya repot, Pak. 1 bulan kali 5 berapa nih, Pak? 5 kali 30. Nah, berapa nih, Pak? 150 nih. Nah, salat 150 kali. Susah. Nah, maka tidak usah memberatkan diri. Tapi kalau memang kondisinya normal, sakit yang bisa kita masih wudu lagi, wudu dulu sebelum pasang perban. Terakhir, wa yaqdi, dan dia juga wajib mengqadha salat idza tayammama, apabila tayammum lil bardi, karena kedinginan tadi. Jadi kedinginan, tayammum, maka apa? Diganti salatnya. Kalau sudah tidak kedinginan. Kedinginannya kenapa? Karena hidupnya di Pakistan selama 1 pekan. Nah, balik di Indonesia, maka salat selama 1 pekan di Pakistan yang kedinginan tadi, karena katanya konon di sana dingin sekali, maka harus diganti salatnya selama 1 pekan. Kenapa? Para ulama katakan linnudroh, karena jarangnya kasus seperti ini. Kondisi jarang itu nggak punya hukum. Karena itu apa? Ini seperti orang yang kondisinya sholatnya hanya sholat untuk menghormati waktu saja, tapi harus diulang lagi ketika kondisi sudah normal lagi. Tapi ya masalah-masalah gini tetap saja masalah fikih yang apa? Khilafiyah. Kemudian au tayammama, atau dia tayammum li faqdil ma'i, karena tidak mendapati air fil hadar, pada saat muqim. Tayammum padahal panjenengan di rumah sendiri, pas nggak ada air. Untuk salat apa? Salat duhur. Nah, nanti pas salat asar sudah ada air, ganti lagi salatnya. Diqadha. Kenapa? Linnudroh. Karena itu juga jarang. Jarang sekali orang mukim kok nggak nemu air, itu jarang sekali. Bisa terjadi ya? Bisa, tapi jarang sekali. Dan saya terus terang sampai hari ini belum pernah ngalami ketika saya mukim kok nggak nemu air, nggak pernah. Kalau di pesantren nggak ada air, oke. Tapi tetangga-tetangga pesantren masih punya air. Nah, wajib minta air dari apa? Tangga-tangga pesantren.
Wal musafir, dan juga musafir al-asi bisafari, yang dia durhaka dengan safarnya tadi, safar maksiat. Maka sholatnya wajib diganti ketika dia sholatnya dengan tayamum. Jadi misalnya ini ada seorang musafir, safarnya safar menjadi perampok. Dia nggak ngerampok di kampungnya, kenapa? Malu sama orang kampung. Nah, safar untuk ngerampok biar nggak ada yang kenal sama dia. Pas ngerampok nggak ada air, akhirnya dia tayamum. Karena perampoknya ini masih menjaga sholat 5 waktu nih, Pak. Nah, nanti selesai ngerampok, pulang ke kampung, wajib sholatmu kamu ulangi selama kamu tadi sholat pakai tayamum pas ngerampok itu. Kenapa? Qaidah mengatakan ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Hukum rukhsah keringanan tidak diperuntukkan orang yang durhaka. Maka safar maksiat nggak boleh untuk qasar sholat. Kenapa? Qasar itu adalah keringanan. Keringanan tidak diperuntukkan orang yang apa? Untuk yang durhaka. Ada anak minggat dari orang tuanya, ini durhaka sama orang tua. Selama safar minggat, qasar tidak boleh. Seorang wanita minggat dari suaminya, maksiat seperti ini. Minggatnya kemana? Ke luar negeri. Nah, selama di luar negeri nggak boleh qasar. Kenapa? Safar maksiat. Kenapa safar maksiat tidak boleh untuk melakukan keringanan? Karena kalau kita bolehkan melakukan keringanan, ini seolah-olah membantu dia melakukan maksiat. Padahal Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Inilah yang dapat kita pelajari. Sudah 45 menit atau 50 menit. Maka sisa waktu kita gunakan untuk soal jawab. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.